Hai Smart Citizen, saya akan menjadi host pada hari ini. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, kenalan dulu. Nama saya Gina Nuralisma Nungkalit dari kelas 11 IPA 1. Saya hari ini akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah, kan kakak udah kenalan nih. Ada bintang tamunya, kenalan yuk. Kak, kenalan dong. Ya. Jadi nama saya Fatin Akbar Hasan, dan saya berasal dari kelas 12 IPA 1. Nah, kakak ini kenapa ya di sini? Nah, pada hari ini ada tema. Gimana sih cara kamu membagi waktu berorganisasi dengan pembelajaran? Nah, sebelumnya kayak mana nih kabar kakak hari ini? Kabar ya biasa, walaupun agak musim hujan kan ya agak demam-demam dikit lah, tapi good lah. Semoga nanti gak sakit ya kak, jaga kesehatannya. Nah, kakak organisasi apa sih? Kalau kakak sih organisasinya sebenarnya cuma dua ya untuk saat ini, yaitu Rohis dan satu lagi itu KIR, kelompok ilmiah remaja. Peran kakak di Rohis sama di KIR apa tuh? Kalau di Rohis, peran kakak itu sebagai ketuanya, dan untuk di KIR sendiri kakak itu sebagai koordinator dari divisi seni dan sastra. Kakak ini bukan hanya koordinator tapi ketua ya guys ya. Nah, apa sih arti organisasi menurut Kak Fatin? Organisasi ya, kalau menurut kakak sendiri organisasi itu apa ya kira-kira? Coba, inilah organisasi menurut kakak itu kayak suatu tempat di mana kalian orang-orang yang memiliki pemikiran sama, latar belakang yang sama, dan punya tujuan yang sama. Di sana kami berkumpul, disitulah kita berkumpul menyalurkan aspirasi, saling mendukung satu sama lain. Nah, bagi kakak mungkin itulah bagi organisasi, tempat untuk saling mendukung satu sama lain, orang-orang yang memiliki visi dan latar belakang yang sama. Jadi motivasi Kak Fatin masuk organisasi itu apa? Motivasi kakak jelasin satu-satu nih ya. Untuk Roy sendiri, kakak itu juga untuk sebagai memperkuat iman kepada Tuhan Yang Maha Esa pastinya, dan juga gimana untuk perdalam lagi bagaimana ilmu-ilmu tentang agama kakak. Dan juga kalau untuk KIR sendiri, sebenarnya kakak ini awalnya tahu dari abang kakak. Nah, di situ abang kakak cerita-cerita gimana, dan di situ kakak juga tengok namanya kelompok ilmiah remaja, dan kebetulan kakaknya orangnya memang agak suka eksak. Nah, di situ kakak tertarik. Memang ngapain aja sih di sini, di KIR ini? Dan juga di situ kakak dengar juga di KIR ada bagian seni dan sastra. Nah, di situ kakak kan juga kadang kakak juga bisa melakukan hobi-hobi kakak kayak melukis atau juga sastra, baca buku. Nah, disitulah kakak rasa ini tempat yang tepat untuk kakak untuk bergabung gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Seni dan sastra berarti hubungan dan identik dengan gambar dong ya? Ya. Kakak hobi menggambar gak? Hobi sih, tapi enggak jago-jago kali lah. Ya sekadarnya aja. Agak meragukan ya. Sepertinya orang yang bisa menggambar. Ya, biasa-biasa aja, masih ada yang jago lagi. Kan kakak bilang kakak tahu KIR dari abang kakak. Dia pernah masuk KIR gak? Oh, abang kakak pernah masuk KIR. Dan kebetulan divisi seni dan sastra juga. Jadi ya. Turun-temurun ya kan? Iya. Ya itu pengaruhnya juga. Dia udahlah masuk sini aja. Nah, ada nggak temen-temen kakak di organisasi yang ingin kakak sampaikan gitu? Teman-teman kakak di organisasi ya, untuk yang di Rohis, kiranya lebih rajin lagi kumpul dan lebih semangat lagi untuk menyelesaikan acara-acara kita. Dan untuk yang di KIR, tetap semangat, masih banyak proyek kita ke depannya. Terus juga lebih rajin lagi, dan juga untuk apalagi terutama divisi seni dan sastra ya. Jangan lupa kalau diminta ide-idenya, kita salurkan idenya. Kita situ sebagai anggota KIR harus terus tunjukkan kalau kita itu mempunyai banyak ide-ide kreatif. Kira-kira itu aja. Gimana sih kak rasanya menjadi seorang anak organisasi yang berperan aktif gitu ya dalam organisasi? Kalau dibilang capek ya capek lah pasti ya. Nanti siap dari sana ke sana bolak-balik. Ya perasaannya sih kayak aktif kali gitu.
sebenarnya memang capek, tapi kakak percaya pasti dengan kita pasti namanya hidup bersosial, kita harus tetap mau bersosialisasi dengan orang lain, dan juga dengan kita saling berorganisasi aktif, jadi orang-orang tahu akan kita dan tahu value akan kita. Nah jadi orang-orang jadi nggak bisa remeh juga sama kita dan bisa jadi lebih segan dan lebih hormat lagi, kira-kira seperti itu. Kan dalam organisasi tentu ada keseruan, ada juga hal yang tidak mengenakan. Nah, kira-kira hal yang tidak mengenakan itu apa ya? Langsung yang nggak mengenakan ya. Mengenakannya gitulah. Kadang kan mungkin ada perbedaan pendapat. Tapi sebenarnya itu masuk serunya juga sih kalau perbedaan pendapat jadi lebih terpacu lah ya berkritisnya. Tapi ya itulah, kan namanya kita berorganisasi. Kadang ada banyak orang beda-beda sifatnya, kadang mungkin merasa agak kurang cocok gimana. Tapi walaupun meski begitu, ya kita tetap harus saling jaga. Disitulah kita dimana diri kita dicoba, diuji, gimana cara kita menghadapi orang-orang yang berbeda-beda gitu. Ya abis itu gainanya apa lagi ya kira-kira? Ya paling itulah, ya capeknya aja gitu aja. Kan contohnya dalam organisasi perbedaan pendapat udah hal wajar ya. Itu kayak mana cara tanggapan kakak menghadapinya? Ya disitulah kita sebagai namanya berorganisasi kan. Nah kan udah seperti yang kakak bilang dikatakan di awal, itu juga bisa jadi tempat kita untuk menyalurkan pendapat. Nah di situ kita bermusyawarah, berkompromi, didiskusikan bersama-sama. Dan kalaupun memang harus ada keputusan yang memang terbaik, yang memang udah disepakati bersama, itu harus diikuti walaupun misalnya itu memang agak bertentangan pertama. Tapi di situ gimana cara kita untuk mendewasakan diri, gimana kita bisa menerima segala yang ada, karena pada akhirnya itu semua akan berlalu juga pada akhirnya. Jadi ya enjoy aja prosesnya gitu. Untuk hasil akhir kita percayakan aja nanti di masa depan. Cara kakak membagi waktunya gimana? Wah, kalau cara bagi waktu ya, jujur kakak sendiri sampai wah capek kali memang. Tapi ya gitulah. Untuk organisasi kan biasanya itu jam-jam pulang sekolah. Di situlah kakak pulang sekolah biasanya ikut kumpul bersama. Nah di situ kadang misalnya kakak siap dari Rois, kakak ke KIR, lihat juga lah skala prioritasnya, gimana lihat dari kegiatan yang dilakukan kira-kira. Kalau kakak memang perlu dibutuhkan, tapi kakak selalu menyempatkan kedua-duanya. Dan juga untuk kan organisasi pembelajaran kakak sendiri, ya itu nanti kakak lanjutkan di malam harinya, atau kadang kakak tidur dulu siap organisasi, entah bangun-bangun nanti jam 2 atau jam 3 kira-kira sih. Ada tips gak untuk para penonton Smart Citizen yang lagi nonton ini lah? Cara bagi tips bagi cara ya begitu, gimana buat skala prioritas kalian dulu, di mana yang memang perlu kalian dibutuhkan dan mana yang kiranya tidak terlalu dan untuk pembelajaran sendiri jangan lupa walaupun berorganisasi jangan lupakan pembelajaran di sekolah. Ya mungkin bisa lah atur waktu pulang sekolah, istirahat beberapa jam atau beberapa menit, nanti bangun lalu bahas materi, gitulah kira-kira. Pernah nggak sih kakak merasa jenuh gitu, organisasi terus? Ya kalau jenuh ya pasti iyalah pernah. Siapa juga yang nggak jenuh kalau sama rutinitas yang ada di seharian. Tapi kalau jenuh gitu pun, nah pada akhirnya kan seperti yang dibahas di awal ada keseruannya juga. Nah itu pasti ada keseruannya. Disitulah mana kalah suatu saat kita akan tergugah lagi hatinya gitu. Dan kalaupun memang jenuh, kadang kakak juga sempatkan juga kayak main di hari-hari weekend atau di hari Minggu, kayak kumpul sama kawan atau main futsal atau main basket sama kawan gitu kira-kira. Nah, kakak kan banyak kesibukan. Kayaknya sih. Jadi gimana cara menjaga kesehatannya juga? Jaga kesehatan. Jaga kesehatan sebenarnya nggak sehat-sehat kali sih. Cuma ya kadang sakit gitu, apalagi kalau udah hujan-hujanan kan mau pulang sore. Tapi walau gitu kakak biasanya itu nyempet-nyempetkan untuk tetap makan
makan 4 waktu atau tetaplah minum air putih. Kadang juga kakak ya kayak yang bilang di awal, kakak itu kadang sempat-sempatkan di akhir weekend atau di hari Minggu kakak itu biasanya olahraga atau main basket atau main futsal sama kawan-kawan. Gitu lah kira-kira. Produktif sekali ya. Nah, terakhir nih, apa yang ingin kakak sampaikan kepada smart citizen yang sedang berorganisasi, yang sedang menonton video ini? Untuk smart citizen yang sedang berorganisasi sekarang, yang lagi sibuk-sibuknya, mungkin lagi fase jenuh-jenuhnya, ya pesan saya ya tetap aja lah nih, percaya aja sama prosesnya. Itu namanya juga rutinitas, dan juga itu suatu proses itu memang pasti nggak mungkin lah berjalan terus lancar aja, pasti ada lubang berbatunya. Jadi percaya aja lah, pasti akan ada hasil di mana itu akan memuaskan untuk kalian. Dan juga pasti dari berorganisasi itu kalian juga akan mendapatkan banyak manfaat, yaitu banyak koneksi kalian, teman-teman dari kelas lain, dan seru-seru bercanda bareng gitu. Dan juga banyak hal dapat ilmu baru dari organisasi itu juga. Kira-kira itu aja. Ya tetap semangat. Nah, sekian pesan dari Kak Fatin. Tetap semangat bagi semua siswa yang berorganisasi. Tetap semangat anak organisasi. Sekian untuk podcast hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.